Thank you guys. Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, Alur Cerita Film bakal membahas film Edge of the World. Sebelum ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bule bernama James dengan membawa kedua saudaranya bernama Charlie dan Arthur. Mereka terkesima saat melihat indahnya tanah Indonesia. Lalu mereka pun masuk ke hutan. Di sana mereka dihadang oleh suku Dayak dan hendak terjadi perkelahian. Namun seseorang melerai dan membawa mereka ke kepala suku. James menyampaikan kepada suku Dayak bahwa ia pergi ke Indonesia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk liburan. Alasan suku Dayak menangkap orang asing karena was-was dan curiga pada siapa saja yang datang ke wilayahnya. Dikhawatirkan mereka adalah penjajah. Kemudian, James dan kedua saudaranya dibawa ke tokoh yang memiliki kekuasaan di tempat itu, yaitu Sultan Badarudin. Saat hendak menjelaskan maksud kedatangannya, azan pun tiba dan mereka segera beribadah. Saat menunggu, saudara James bertanya, "Untuk apa kita di sini?" James pun berkata bahwa ia akan menjelajah dan mempelajari budaya di sini. Tak disangka obrolan mereka didengar oleh sultan dan gubernur itu. Mereka pun percaya pada orang asing itu. Mereka pun langsung diperlihatkan ke desa yang banyak warganya. Di perjalanan, mereka diperlihatkan ada perahu yang terbakar. Lalu gubernur pun menjelaskan bahwa itu ulah para bajak laut yang sering bikin onar. James yang penasaran meminta untuk melihat lokasi itu, dan mereka melihat seseorang yang akan kabur. Lalu mereka menangkapnya. Di malam hari, mereka datang dengan disambut oleh tarian para wanita yang membuat James jatuh dari perahu. Pagi pun tiba, James akan menghabiskan waktu bersama warga di sini. Terlihat, James pun mencoba untuk ramah agar bisa lebih dekat. Lalu, James diperlihatkan dengan seorang pangeran. Keduanya saling memberi hadiah demi hubungan yang harmonis. Namun yang tak diduga, pangeran memberi hadiah kepada James dari kepala orang yang disembelih di hadapannya. Padahal James sudah menolaknya, sedangkan James hanya memberi senjata api pada pangeran. Setelah itu, James dan pangeran berbincang. Di dalam perbincangannya, pangeran tahu bahwa di Inggris ada armada militer yang sangat kuat. Pangeran pun meminta James untuk membawakan armada militer tersebut untuk melawan nelayan yang suka bikin onar serta pemberontak lainnya. Sebagai imbalannya, James akan diberi spesimen langka yang ada di daerah itu. Lalu James pun setuju. Malam harinya mereka bersiap untuk melawan pemberontak. Di sana James diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lem yang sudah siap untuk berperang. Hari demi hari peperangan pun sering terjadi. Bahkan mereka sering dihujani anak panah akibat dari serangan pemberontak. Saat pasukan James menyerang, yang terlihat hanya anak kecil dan ibu-ibu tak berdaya. James mulai ragu kalau di sini ada pemberontak. Semakin hari, kedekatan Pangeran Badarudin dengan James semakin akrab. Pangeran Badarudin akan mengangkat James menjadi gubernur untuk menggantikan posisi adiknya itu. Karena adik Pangeran Badarudin dengan dirinya sedang memperebutkan tahta sultan. Suatu hari saat akan menggorok warga yang disangka pemberontak, James muncul untuk menghentikan dan James menceritakan apa yang diceritakan Pangeran Badarudin waktu malam. Gubernur pun marah dan kecewa pada Pangeran Badarudin karena merasa dikhianati. Suatu hari, tibalah James diangkat menjadi gubernur. Semua warga akan patuh pada James. Bahkan ada seorang wanita yang akan mengabdi pada James. Ia bernama Fatimah. Suatu momen di mana James dilantik menjadi gubernur di Kesultanan Brunei. Tapi tiba-tiba
adiknya Pangeran Badarudin datang. Namun, kedatangannya tak berarti apa-apa. Hingga kini, James pun resmi menjadi gubernur dan dia pun kini memiliki istri, yaitu Fatimah. Arthur yang semakin lama tinggal di sana merasa bosan dan akan pulang bersama Charlie. Saat kepemimpinan di tangan James, daerah tersebut terasa damai dan makmur. James pun bekerja sama dengan negara tetangga, yaitu Singapura. Suatu pagi, James melihat ada sekelompok orang datang. Ternyata itu rombongan Charlie yang sengaja berkunjung. Charlie juga sekarang menjadi anggota militer. Saat itu James melihat bangkai manusia yang diduga ulah adiknya Pangeran Badarudin. James menyangka adiknya Badarudin masih memiliki dendam. Namun istrinya meyakinkan bahwa orang tersebut mati karena dibunuh oleh siluman ular. James tidak percaya dan merasa itu hanyalah mitos. James yang masih ingat ada Charlie dan rombongannya meminta tolong pada Charlie dengan imbalan emas dan hasil alam lainnya. Di malam hari, James lagi-lagi menemukan warganya meninggal. James pun langsung meminta Charlie mendatangkan pasukan. Esoknya, Arthur dan Kapten Perang Inggris datang. Mereka pun berkumpul dan James menjelaskan pada pasukan bahwa warga di sini masih primitif. Fatimah yang ada di tengah perkumpulan merasa tersindir, lalu pergi. James terus kepikiran Fatimah, lalu James pun sakit. Situasi ini dimanfaatkan oleh adiknya Pangeran Badarudin. Ia bersama rombongan menyerang tempat James. Di peperangan ini, Arthur salah satu korban. Kepalanya dipenggal dan ditancapkan pada kayu. Pangeran Badarudin pun menjadi korban dari peperangan ini. Beruntung, James yang ditemukan Charlie masih hidup. Kemudian, Charlie meminta tolong pada kapten peperangan, namun kapten tidak bisa. Mendengar itu, James yang bingung harus melawan mulai dari mana. Hingga akhirnya, istri tercinta datang dengan membawa pasukan. James pun semangat 45. Di malam hari, tiba saatnya James dan pasukan menyerang adiknya Pangeran Badarudin, hingga di mana ia kalah dan menyerah. Namun, James yang sudah tidak peduli langsung membegal kepalanya. Pasukan James pun menang dalam peperangan ini. James kembali ke barak dan disambut oleh warganya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.